Bab 1033, Calon Suami Kaya. Bab 1033. Di ruang tamu, obrolan hangat keluarga itu terus berlanjut. Ibu Satria tampak sangat antusias, matanya berbinar-binar mendengarkan penjelasan Siska mengenai profesinya sebagai dokter spesialis kandungan. Namun, di tengah keriuhan itu, Satria mendadak menjadi pendiam dan termenung. Pikirannya melayang, dihantam kenyataan bahwa Siska dan Kiara bekerja di rumah sakit yang sama. Rumah sakit Pelita Harapan, mereka berdua mungkin saling mengenal atau minimal pernah berpapasan. Batin Satria. Satria, kenapa malah melamun? Tanya sang ayah, membuat Satria tersentak, langsung tersadar dari lamunan. Kenapa, ya? Ya ampun, belum menikah sudah hilang fokus. Ayah tadi bertanya bagaimana rencana kalian ke depan? Sambung ibunya. Satria berdeham pelan, memperbaiki posisi duduknya menjadi tegap dan lugas. Kami berniat untuk segera mengurus berkas pengajuan pernikahan ke kesatuan, ya. Sang ayah sempat terangkat alisnya, tampak terkejut mendengar keputusan yang terkesan sangat mendadak itu. Namun, setelah menatap keseriusan di mata anak sulungnya, ia akhirnya mengangguk setuju. Kalau kalian berdua memang sudah mantap untuk menikah, kami akan mendukung. Satria bisa mengurus berkas-berkas secepatnya. Benar, lebih cepat lebih baik, bukan? Ucap sang ibu. Siska mengulas senyum tipis di bibirnya, hatinya mendadak menghangat. Ia merasa sangat tersentuh dengan perlindungan dan ketulusan yang diberikan oleh keluarga ini. Namun, di sudut hatinya, ia tak bisa membohongi diri sendiri, menyadari perubahan ekspresi Satria yang mendadak dingin sejak nama rumah sakit tempatnya bekerja disebut tadi. Apa ada yang mengganggu? Tanyanya, menatap ke arah lelaki itu. Gak ada? Tenang saja. Keesokan paginya, suasana rumah sudah kembali sibuk. Siska tampak rapi, bersiap-siap untuk berangkat ke rumah sakit. Hari ini ia memiliki jadwal visit pasien yang tidak bisa ditinggalkan, sekaligus berniat untuk mulai mencicil pengurusan berkas pribadinya. Satria yang hari itu kebetulan masih memiliki sisa hari cuti, mendatangi Siska yang sedang memakai flat shoes di dekat teras. Aku akan antar kamu. Gak usah. Aku bisa naik taksi online. Tolak Siska sungkan. Bagaimana kalau di jalan bertemu Damien? Kamu bisa hadapi? Tanyanya. Baiklah. Tapi, apa nggak merepotkan? Akan lebih merepotkan kalau kamu dikejar olehnya lagi. Ayo ikut. Ucapnya dengan nada mutlak khas tentara yang tidak menerima bantahan. Akhirnya, Siska hanya bisa pasrah naik ke motor lelaki itu. Di dalam perjalanan, keheningan sempat melanda sebelum akhirnya Siska memberanikan diri untuk membuka suara. Satria, terima kasih sudah mau menerimaku. Aku sangat menyukai keluargamu. Ujar Siska pelan, menatap wajah Satria yang tegas dari kaca spion. Mereka sangat baik padaku. Sangat hangat dan jujur, itu membuatku merasa nyaman setelah semua kekacauan kemarin. Satria hanya mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan rata. Mereka memang menyukaimu. Kecanggangan itu bertahan hingga motor matic Satria berbelok dan memasuki area parkir. Satria mengantar sampai ke pintu masuk. Terima kasih banyak sudah mau mengantarku pagi ini. Ucap Siska tulus. Sama-sama. Masuklah. Jawab Satria pendek. Siska tersenyum lalu melangkah masuk ke dalam gedung rumah sakit. Sementara Satria tetap berdiri di tempat selama beberapa saat, memastikan bahwa Siska aman. Namun, tepat saat Satria hendak berbalik untuk meninggalkan tempat itu, sebuah mobil LCGC merah berhenti tidak jauh dari posisinya. Pandangan Satria seketika mengunci pada pintu penumpang yang terbuka. Kiara turun dari mobil itu. Wanita itu mengulas senyum manis yang sangat ramah, lalu melambaikan tangannya dengan manja kepada lelaki di dalam mobil yang diduga kuat oleh Satria sebagai Denny,
calon suami kaya yang menjadi alasan Kiara mencampakkannya. Satria membeku di tempatnya berdiri. Ia berusaha keras untuk memalingkan wajah dan bersikap tidak peduli. Namun, ia tidak bisa membohongi diri yang mendadak terasa sesak. Ada bagian dari dalam dirinya yang terasa remuk melihat wanita yang sempat ingin dilamarnya itu memilih lelaki lain dibanding dirinya. Satria mengepalkan tangan, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Namun, ia mencoba menguatkan diri sendiri dengan menanamkan pikiran bahwa Kiara memang bukan jodohnya. Kiara yang tidak menyadari keberadaan Satria karena terhalang pilar di lobi, mulai berjalan pelan memasuki area rumah sakit bersama salah satu teman sesama perawat yang tampaknya baru saja berpapasan dengannya. "Cie, yang diantar calon suami." Goda perawat berambut pendek itu menyenggol bahu Kiara. Kiara terkekeh anggun, menaikkan dagunya dengan ekspresi bangga yang kentara. "Iya, Lin. Mas Denny baik dan selalu siap antar kemanapun. Sore ini dia mau jemput aku untuk belanja ke mall. Duh, beruntung banget sih kamu. Tapi, ngomong-ngomong, bagaimana dengan pacarmu yang tentara itu?" Tanya sahabatnya pelan. Satria yang berada di balik pilar refleks menghentikan langkah kaki. Langkahnya tertahan, menguping pembicaraan yang kini berjarak hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. "Satria?" Kiara memutar bola matanya, mendengus sebal di udara. "Aku nggak peduli lagi. Paling nanti dia juga memohon-mohon pada aku untuk kembali. Kamu kan tahu sendiri, Satria itu sangat mencintaiku. Dia pasti nggak akan bisa melupakan aku begitu saja. Tapi sayang untuk dilepas nggak sih? Siapa tahu di masa depan dia bisa jadi jenderal." Kekeh temannya. "Itu kan belum pasti. Kalau cuma mentok jadi perwira biasa bagaimana?" Kiara menghela napas panjang. "Tapi dia sebenarnya ganteng dan berkarisma. Andai nggak jadi tentara, pasti bisa jadi model atau aktor. Ganteng dan berkarisma aja nggak bisa buat bayar tagihan rumah, Lin." Sahut Kiara dengan nada sinis yang tajam. "Kalau dari segi materi, jelas aku lebih memilih Mas Denny. Dia pengusaha, masa depannya jelas. Kita sebagai perempuan itu harus realistis. Kalau ada yang jauh lebih baik dan kaya, kenapa nggak? Benar juga sih. Jadi kapan rencana Denny akan melamar kamu? Dia janji secepatnya sih. Tapi belum ada tanggal pasti. Katanya orang tuanya masih di luar negeri. Selamat ya, Kiara. Aku ikut senang. Oh ya, tapi ada sesuatu yang aneh. Kalau dia memang orang kaya, kenapa dia pakai mobil LCGC? Bukannya seharusnya dia pakai mobil kelas di atasnya, ya? Itu karena dia lebih suka hidup sederhana dan gak suka pamer mobil mahal. Orang berada kan memang sebagian gitu. Benar juga sih." Kiara mengulas senyum penuh bangga. Di balik pilar beton yang kokoh, Satria mendengar setiap kalimat menyakitkan yang keluar dari bibir Kiara. Wajahnya mengeras, rahangnya mengetat sempurna menahan emosi yang bergejolak. Namun, sebagai seorang perwira, ia memilih untuk tetap diam dalam bayangan, tidak menunjukkan dirinya sama sekali di depan kedua wanita yang terus berjalan menjauh masuk ke dalam gedung itu. Rasa remuk di dadanya perlahan terkikis, berganti dengan rasa mati rasa yang dingin. "Ternyata seperti itu kamu, Kiara.